Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu sama Bunda di sini. Di sini saya berdiri bukan untuk menghubungi panjenengan. Saya di sini dengan tujuan yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nggih. Pak Nasir dipimpin berdoa monggo. Ayo, teman-teman berdoa. Terima kasih Pak Nasir. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bu Nur, Pak Nasir, Pak Riko, Bu Jamila, Bu Inta, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sini untuk mendampingi saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Semoga amal hari ini termasuk catatan Allah sebagai amal yang baik buat panjenengan semuanya. Kembali lagi ke budaya positif. Nih, Bapak Ibu ada yang pirsa budaya positif itu apa contohnya? Contohnya memberikan salam ketika ketemu orang. Siap. Kita tiap pagi mengadakan kegiatan 5S. Nah, selalu ada jadwal kita piket di sana. Selanjutnya Literasi. literasi bagus sekali. Taati tata tertib sekolah. Siap, kata tertib sekolah. Supaya lebih semangat lagi kita buat SBG. Nah, siap. SBG dulu nggih. Siap? Siap. Terima kasih Nariko. Nah, di sini ada kegiatan. Mungkin saya butuh aktor dan aktrisnya ini. Mungkin siapa yang berkenan jadi aktor dan aktrisnya? Bener, oke. Sama? Bu Jamila, monggo ke depan dulu. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nur dan Bu Jamila. Nah, ini mohon dibacakan sebentar, nggih. Pak Riko, silakan dibacakan kegiatannya Pak Riko. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Stop, andanya Bu Nur nggih. Siap, nggih. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Oke, terima kasih. Cukup satu saja, nggih. Ya, Bu Nur yang mengepalkan tangan, monggo bagaimana cara merayunya Bu Jamila. Monggo Bu Jamila, silakan. dari ini ya. Ya, oke, silakan Bu Jamila.
Tanganku tertutup. Ada sesuatu aku melihat ini. Nggak bisa. Ini rahasia. Pakai apa deh? Ada something. Anak interesting. Senang sampean. Oh ya, apa itu? Pelukis. Rang. Enggak, ini. Nah, ini sangat berharga bagi saya, jadi tidak akan saya buka. Lihat saja, tidak akan saya ambil, dilihat aja. Ini pun tidak boleh. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, nyuwun tolong Pak Nasir dibacakan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya? Tidak. Ya. Kenapa? Alasannya Apa apa? alasan Anda atau B membuka kepalan Tidak tangan membuka. Tidak Anda? membuka. Tidak Oke. membuka. Kenapa boleh tidak membuka? Alasannya itu sesuatu yang sangat menurut saya sangat berharga sehingga tidak mungkin saya tukar dengan hal-hal yang terutama yang tidak seimbang dengan apa yang saya pegang itu tadi. Oke, oke. Tepuk tangan dulu untuk Bunur dan Pak Nasir. Oke. Terima kasih sekali. Nah, kita di sini mempunyai paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pasti kita visi pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Yang pasti dengan di sini yaitu sebagai pelajar memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, yang pasti yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa kita contohkan secara di sini. Apa Ibu contohnya? Sholat berjamaah anak-anak ya. Kemudian menghafalkan juz 30, berdoa sebelum pembelajaran. Oke, banyak sekali kegiatan kita di sini. Kemudian kita di sini juga ada berkebinekaan global. Contohnya bagaimana? Mempelajari bahasa asing itu juga Boleh, merupakan nggih. kebinekaan yang global. Kita di kelas berbagai macam suku anak-anak. Nah, Ya. kita harus saling bertoleransi, menghormati gitu nggih. Enggak mungkin satu kelas ini sama satu Jawa. Kan enggak mungkin nggih. Masih ada suku-suku yang lain di kelas kita. Kemudian mandiri pasti. Sebagai anak apalagi kita SMP ya, sudah harus betul-betul mandiri. Anak-anak sudah kita anggap sudah balik, sudah besar. Kemudian bernalar kritis. Nah, otomatis bernalar kritis ini anak-anak sudah harus berpikir yang kritis, ya sudah harus nasional yang sudah yang zaman sekarang gitu loh, anak zaman now, ya. Nah, kemudian bergotong royong. Nah, kita juga ada kegiatan Adiwiyata Jumat bersih ya, selalu kita lakukan bersama-sama, ya. Kemudian yang terakhir kreatif. Nah, kita kemarin sudah kegiatan contohnya B5. Jadi anak-anak menuangkan kreativitas mereka ke desain yang berbagai macam serunya. Yeah. Nah, di sini 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama pasti kita menggandeng siapakah? Orang tua. Karena orang tua sebagai apa mitra. Di sini kita sebagai orang tuanya anak-anak. Tapi kalau sudah di rumah, orang tua yang asli yaitu orang tuanya mereka sendiri pastinya itu mitra kita belajar. Terkadang maaf loh, ada anak itu yang tidak mau dibilangin sama orang tuanya sendiri. Iya. Contohnya ya. Kemudian malah titip ke kita sebagai orang tua di sekolah. Bu, titip anak saya ya. Anak saya kok tidak nurut sama saya. Itu banyak dan sering terjadi. Nah, makanya itu kita dengan orang tua tetap sebagai mitra. Ya. Kemudian di sini pastinya sekolah yang ramah anak. Pastinya fasilitasnya aman, nyaman, menyenangkan. Alhamdulillah kita di sini sudah sangat spesial bangunannya. Kita juga termasuk bangunan aset Belanda yang tidak boleh diotak-atik, hanya cukup direnovasi saja. Karena sudah masuk di catatan kabupaten, masuk di situs sejarah Pasuruan. Kemudian refleksi berbasis data.
Jadi semua apa yang kita lakukan itu berbasis data. Kita mempunyai rapot mutu pendidikan. Di situ sudah terbaca semua. Suling jar kita sudah finish. Ya, rapotnya anak-anak kemarin mengerjakan ANBK. Nah, itu kita cover di sana. Yang terakhir itu literasi, numerasi dan karakteristik. Pasti ya, kita sebelum menggembleng anak-anak, kita lakukan dulu literasi keseharian. Pasti ada kegiatan kita tiap hari. Senin literasi, ya Benta sebagai guru bahasa Indonesia, alhamdulillah tetap jalan. Next. Nah, paradigma baru di sini stimulus respon lawan teori kontrol. Apa itu? Kalau yang namanya stimulus respon itu apa yang kita inginkan. Kemudian teori kontrol berbeda. Apa yang kejadiannya. Contoh, kebutuhan kita sama, tapi kebutuhan orang berbeda. Pasti nggak? Misalkan punya rumah 2, tapi yang lain ngapunten belum ada yang punya rumah. Betul nggak? Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa ya. Misalkan saya ini menjadi guru, ikut CGP, maaf, memandang orang, baru CGP ribet. Tetapi sebelah orang yang memandang, aku harus bisa seperti Bu Fitri, bisa ikut CGP. Tujuannya beda Ibu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu aja. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Maaf, kadang anak-anak berbuat salah. Nah, tapi memang terkadang anak itu tidak sengaja. Salahnya tidak disengaja. Kadang bermain bola, Bu nggak sengaja. Tuh, sebenarnya kita tidak menginginkan kejadian itu memecahkan kaca. Tapi memang sudah terlanjur dia melakukan kesalahan. Oke, paradigma baru di sini yaitu ada stimulus respon dan teori kontrol. Di mana di sini contohnya realita kebutuhan kita sama, realita kebutuhan kita berbeda. Contohnya seperti kita misalkan menginginkan rumah. Ada yang 2 cukup karena anaknya 2. Ada yang maaf belum punya rumah juga. Ada yang 1 saja karena cuma anaknya 1. Contoh seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Pasti wajah-wajahnya kita menilai orang pasti berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Tidak bisa. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, semua perilaku menuju tujuan. Jadi memang terkadang anak itu kalau buat kesalahan, bukan semena-mena dia bertujuan untuk itu, tapi kadang tidak sengaja. Contohnya anak-anak bermain bola, memecahkan kaca. Ditanya, kenapa nak dipecahkan? Tidak sengaja. Memang salah sih, cuma itu memang tidak disengaja. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh tadi Bu Nur, boleh Bu Nur dibukakan kepalanya? Tidak boleh. Nah, kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa. Terkadang maaf, kita dengan murid, kita ngomong nak dikerjakan, bisa. Tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalkan saya ke Bu Jamila ikut aku. Wah, kok udah perlu. Nah, tidak mesti selalu sesuai dengan keinginan kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya Bu Jamila tadi ya. Merayunya kurang maut Bu Jamila. Jadi Bu Nurnya tidak mau mengepakkan sesuatunya, ini apa ini. Kemudian kolaborasi menciptakan pilih-pilihan baru. Maksudnya seperti ini ya. Kita melakukan kolaborasi itu pasti ada tujuannya dan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Oke lah kita menang, oke lah kita kalah, tapi yang di sana kita harus menang. Nah, oke. Kita kembali ke disiplin tadi. Oke.
Apa sih menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan peraturan ya Bu Nur ya. Oke, monggo yang lain. Sama? J. Cenderung gitu Bapak Ibu. Padahal disiplin itu tidak selalu seperti itu. Terkadang maaf nggih, orang melakukan disiplin ke anaknya. Sanksinya malah dihukum kalau dia melanggar. Betul? Nah, misalkan anak itu terlambat sekolah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menegur. Kadang maaf ya, membawa alat kebersihan. Nah, boleh tidak Bapak Ibu seperti itu? Tidak boleh. Nggih, itu termasuk menghukum. Nah, tolong nggih, di sini makna disiplin itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nggih. Kita datang pagi. Jenengan ada tendensi apa mboten? Karena itu sudah kewajiban. Misalkan maaf nggih, datang pagi karena nanti suka sama kepala sekolah. Nah, itu berarti ada faktor X. Faktor X nggih. Kita datang pagi itu sudah memang kewajiban kita nggih Bapak Ibu. Nah, sama dengan anak-anak. Maaf, terlambat itu kadang itu orang tua. Saya kemarin mengalami sendiri, namanya Arya. Saya tegur sama BK. Ternyata ibunya itu memang sengaja mengantar si Arya ini jam 7 kurang 10. Padahal kita sudah masuk di kelas jam 6.45. Saya tegurlah ibu itu. Saya panggil sama Bu Hasna, guru BK-nya. Saya tanya, "Ibu, maaf, Arya ini kan mboten naik kendaraan, tapi diantar panjenengan. Kenapa kok selalu telat?" Ibunya menjawab, "Bu, maaf, memang saya salah. Saya Bu mengantar Arya itu memang sengaja karena saya itu sekalian fast cream saya di Puskesmas. Fast cream saya itu jam 7. Nah, tapi kasihin anaknya Bu. Berarti bukan salah kepada si anaknya. Tapi kesalahan pada orang tua. Alhamdulillah sejak saya panggil, saya beri pengarahan-pengarahan restitusi kepada ibunya, bukan anaknya ini malah. Alhamdulillah sudah berubah ibunya. Itu contoh yang simpel saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu disiplin yang kuat. Contoh apa? Kalau anak itu disiplin mengerjakan tugas, nah otomatis akan sukses. Nah, itu contoh yang simpel. Misalkan anak itu sering latihan, misal basket dengan pembinaannya Mas Fendi, otomatis anaknya itu sering meraih prestasi. Banyak sekali, mungkin juga Bu Inta. Bulan bahasa kemarin dipacu Bu Inta untuk latihan lomba apa aja Bu Inta? Cipta baca puisi. Sama semua, mungkin juga Pak Riko. Pak Nasir juga. Pak Nasir juga mendapatkan apa Pak Nasir kemarin juara 1 Pak Nasir lomba apa Pak Nasir? Kaligrafi. Juara 1 tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Kemudian menurut Diana Gosen, apa sih disiplin itu? Cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kembali lagi, tadi kita misal tadi pulang, fast food kita jam 2, tapi anak-anak pulang jam 12.20. Apa sih yang kita lakukan? Nah, contohnya Bu Jamila, apa yang dikerjakan di sekolah? Menulis jurnal, mengoreksi. Bu Nur ini kayaknya Bu Inta, PMM-nya dikejar. Nah, Pak Nasir juga, Pak Riko, Bu Inta mungkin sekarang lagi sibuk-sibuk menjadi juri. Jadi seakan-akan waktu ini kurang loh Bu. Betul. Bu Inta tuh malah pulang jam 5 kemarin kayaknya. Kalau kita memang disiplin itu malah kita kurang waktu. Waktu ini kemana sih larinya? Betul Bu Inta. Betul. Nah, di sini kita juga memerlukan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama sudah kita bahas tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Supaya lebih semangat kita menyanyi pakai lagu becak-becak yang sudah saya blog itu. Siap? Siap. Oke.
1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu untuk ketuanya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan di sini yaitu sifat-sifat yang baik, yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Pasti kita hidup ini hanya sekedar minum, itu Pak Nasir, berarti kita hanya sebentar saja, nonton kalau minum berapa menit Bu Inta? 1 menit mungkin, beda dengan kalau kita makan. Kalau makan tuh lama. Nah, jadi apa sih di dunia ini? Kita mencari apa sih? Kita mencari tujuannya nanti pastinya semoga kita masuk surga semuanya. Ya Allah, amin. Nah, menurut The Seven Essential Virtue, suara hati, maksudnya apa nih Bu Inta? Suara hati ini Bu Inta contohnya? Hati nurani. Hati nurani. Ya. Kalau misalnya kita inginnya pulang mendahului, tapi suara hati ojo lah, akhirnya kita mengikuti suara hati yang nggak jadi. Contohnya Febri tadi ya. Meskipun rumahnya kita jauh, rumah kita dekat, kalau sudah memang niat kita untuk mengabdi untuk anak-anak, bukan sekolah, sekali lagi untuk murid-murid kita, apa sih yang kita lakukan? Itu cuma dari suara hati sanubari. Kontrol diri, balik lagi ke Nur tadi, kontrol diri kita dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau suami bagaimana Bu Intra mengontrol kita? Gak bahaya itu tadi. Iya. Tapi sebatasnya Bu Jamila, monggo, kita memang kan namanya suami kan seorang imam, pemimpin. Kalau kita bisa nggak boleh bekerja, ya sudah Bu Intra, kita harus nunggu, kita resign. Oh bahaya itu ya. Mungkin kita beri penjelasan mungkin. Siap. Rasa hormat pasti kemanapun, meskipun kita ke orang tua, ke anak yang muda, meskipun maaf dengan bahasa meskipun kita guyon ya, jok-jok itu mohon tolong dikurangi, karena maaf kita nggak tahu loh hati orang, kita nggak tahu perasaan orang. Kita niatnya guyon, tapi belum tentu diterima Pak Riko, misalkan dia marah, jadi dia itu menyindir, nah itu bahaya juga. Kebaikan pasti, toleransi, nah ini Bu maaf, kita di kelas kadang anak-anak sering dibully, betul, kadang maaf karena dia kriwul, nah karena dia maaf ada yang dari Papua anak kita itu dibully karena memang, nah itu memang secara fisik berbeda. Kadang maaf ada anak yang agak kecil, nah anak saya itu namanya Jamil itu, ya Allah. Nah, enggak boleh, meskipun seperti itu kita harus tetap bertoleransi, bukan hanya untuk agama, suku, tapi karena maaf fisik juga, fisik itu maaf sekali, kita harus bertoleransi juga kepada fisiknya yang kurang. Nah betul, meskipun apapun itu, kadang kita maaf sama teman aja, kalau saya misalkan jangan ireng temannya itu maaf, nah itu tolong sekarang lebih dikurangi. Next, keadilan pasti kita adil di sini, bukan berarti maaf kita di sini ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang Sukwan. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Next, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan saya di sini 3 ini ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, nomor berapa yang intrinsik, nomor berapa yang ekstrinsik? 1 dan 2 yang 1 dan 2
intrinsik. Ekstrinsik. Nomor 3 yang intrinsik. Betul sekali. Tepuk tangan dulu ke semuanya. Oke, betul sekali. Jadi memang motivasi ini terkadang anak-anak itu kalau tidak kita kasih sesuatu ini enggak gregetan gitu loh Bung. Tapi tujuannya kita tuh harusnya satu, motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Itu yang betul-betul yang kita inginkan. Nggih. Contoh kasus. Bu Jamila nggak tolong dibacakan? Oke. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah dipahami nih soalnya? Siap. Next. Pertanyaannya, Bu Intan, monggo. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Pak Seno itu suatu hukuman, sehingga anak itu sepertinya dipermalukan di hadapan teman-temannya. Nanti akibatnya mungkin malah tidak menyukai gurunya atau malah tidak suka dengan mata pelajaran. Siap. Menurut yang lain monggo. Bu Jamila? Kalau menurut saya, Pak Seno ini salah apa betul nggih? oh ya, Nggih. saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Nggih, kenapa Bu Jamila? Karena dengan memberikan hukuman tersebut itu bisa membuat Ivanya malu dan timbul makin insecure dengan apa? Dengan keadaan dirinya yang sudah merasa kurang dalam pelajaran matematika tersebut dan makin tidak percaya diri, sehingga bisa mengganggu jiwanya pada saat pembelajaran selanjutnya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Betul nggih. Mungkin memang sekali lagi kita tidak menghukum nggih. Karena memang pengalaman saya itu juga pernah dulu nggih, saat di SD itu saya itu ulangan nggih. Kemudian saya itu mendapatkan nilai yang jelek. Kebetulan malam itu saya jadi dayang-dayang nih, zaman dulu mantan itu nggak belajar, paginya ulang. Saya tuh malunya minta ampun mendapatkan nilai zaman dulu 30, dan saya dipukul sama guru saya. Kok jarang-jarang ya Fitri dapat 30? Saya malunya sampai sekarang dengan Bu X tadi itu, sampai sekarang masih saya ingat. Itu saya memang insecure Bu memang di saat itu, tapi sampai sekarang Bu, bukan hanya di saat itu nggih, tapi insya Allah sampai dia dewasa akan dia ingat-ingat, terbawa trauma juga. Guru yang mungkin yang dia sukai sama guru yang maaf ya yang paling dibenci. Ngonten betul. Nah, saya akan menunjukkan tabel di sini dinamakan identitas gagal sama dengan hukuman. Kemudian identitas sukses yaitu disiplin. Adanya konsekuensi dan restitusi. Oke. Dan dia masih loading sepertinya. Nggak bisa kali kok? Masih loading dia. Iya. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih mikir. Nah, itu contoh identitas gagal nggih, hukuman sama identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nggih, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Maksudnya di sini kalau hukuman itu pasti menyakitkan nggih, dan selalu diingat. Nggih. Kemudian sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi ini memang harus kita betul-betul laksanakan. Misalkan tadi dihukum terlambat, tapi nggak dihukum Bu, diberikan konsekuensi. Misal dia disuruh Harus membersihkan apa? hukum sami. Nggih. Kalau yang Konsekuensi konsekuensi misalkan apa contohnya? Membuat surat perjanjian pernyataan. Mungkin boleh. Nggih, betul. Kemudian tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Tadi saya tadi nggih. Betul. Kemudian tidak nyaman jangka pendek. Kalau yang sebelahnya konsekuensi tidak nyaman jangka untuk panjang. ya. Betul. Korban mendapatkan keadilan. Nggih. Kemudian korban bisa diabaikan. Yang terakhir, korban mendapatkan ganti. Maksudnya di sini yaitu kan korban nggih, mendapat keadilan seakan-akan aku diadili, aku dihukum. Gitu nggih. Kalau yang konsekuen merasa saya hanya diingatkan kok. Saya hanya diberi konsekuensi. Gitu nggih. Yang terakhir, korban mendapatkan ganti. Kalau restitusi misalkan, kalau kamu terlambat, apa sih yang kamu lakukan? Nah, diberikan pilihan. Gitu nggih. Lebih adil menurut dia. Terakhir, tersakiti, tidak nyaman dan mendapatkan penguatan. Itu saja nggih, yang lain kita bahas selanjutnya. Iya. Next. Ini. Ya. Yang ini nih, betul. Oke, ini saya bagikan ya Bu, beberapa kasus. Nah, silakan diisi nomor 1 sampai 10 ini. Dia ini termasuk hukuman K atau konsekuensi K. Nih, saya bagikan dulu. Tinggal milih aja ya Mbak Di. Ya. Nanti silakan saya beri post-it ya Ibu. Ditulis namanya panjenengan di sini, post-itnya. Nomor 1 misalkan hukuman ditulis. Nomor 2 konsekuensi misal. Setelah itu ditempelkan di asturonya. Nggih. Disingkat H saja sama K monggo. Hukuman. Ya, hukuman H. Panas tuh katanya. Sudah semuanya, silakan ditempel. Nomor 4 tuh hukumannya. Sudah? Oke, Pak Riko. Oke. Oh iya. Namanya Bu Nur. Siap, terima kasih Bu Intan. Oke, Bu Nur. Bu Jamila lengkap sekali dan nyenengan. Ya. Oke. Bu Nur, Bu Jamila, saya apa jenengan deh untuk kita koreksi bersama. Monggo ke sini dulu. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan dibuka kuncinya Pak Riko. Lah. Ya, salah hukuman. Nggih, monggo dibantu Bu Intan. Hukuman nomor 4. Nggih. Wala digambar konsekuensi. 6 konsekuensi. Nah, kalau pindah, kalau diganti modal ya. Disalahkan aja mungkin Bintang salah berapa betul berapa? Nanti ketahuan. Aku betul kabeh rupane. Salah satu. Aku bener. Aku bener. Alhamdulillah. Aku bener bulan betul kabeh ta. Ini siapa ini? Bintang. Bintang. Aku ini serangnya yang bener.
Pinta salah satu. Pinta salah satu. Pak Nasir salah berapa Pak Nasirnya ini? Oh, tak betul kabeh. Nasir. Ya. Oke. Maaf aku pinter. Pinter. Hai salah satu Pak Nasir. Nanti saya ucapin lagi salah. Nomor 4 itu apa sih Pak Nasir? Ya, benar berapa benar? Salah satu saja. Oke, Pak Riko betul semua. Tepuk tangan dulu. Berarti yang mendapat hadiah Pak Riko sama Bu Jamila. Coba maju ke depan dulu sebentar. Nah, sini Bu Jamila. Pak Riko silakan maju. Kemen 100 kan? Sini aja Bu Jamila. Nah, ini hadiahnya ya Bu Jamila. Dan Tak pikir Pak Riko, selamat ya. Ya, tepuk tangan dulu. Keren sekali. Jadi ternyata beda-beda tipis ya, Pak Ibu ya, antara konsekuensi dengan hukuman. Menurut Pak Nasir, monggo pendapatnya. Apa sih hukuman? Kenapa kok jenengan salah satu? Kenapa? Saya kalau Nggih. mencatat 100 kali itu saya pilih hukuman Nggih. karena bagi anak ini akan apa ya? Ingat terus. Betul. Kok banyak hukum orang tulis kata-kata sampai 100 Kali. Bukan apa? Konsekuensi. Nggih, kenapa Pak Nasir diberikan konsekuensi? Karena ini memang maaf nggih, tidak bersifat fisik dan tidak bersifat verbal. Nggih. Jadi intinya kalau hukuman itu memang sifatnya itu verbal, maaf, nggih, menghina, nggih, kemudian menghardik, kemudian sama fisik, misalkan ngepel seluruh lingkungan sekolah. Nah, gitu nggih. Winta kenapa kok salah panjenengan? Yang berapa nih Winta? Nomor 4. Oh, udah ya? Oh, sama. Sama Bener juga. Nggih. Karena Ya. ini kan Nggih. dia juga apa? 100 kali. Nggih. Jangan nang ini. Iya Nggih. juga itu kan menunjukkan kayak kualitas ya. Betul. Kayak kuantitas. Banyak sekali gitu nih. Itu memang sempat diperdebatkan sama kita kemarin, tapi ternyata termasuk konsekuensi karena memang ini tidak bersifat Atau nggih, gini Bu, hukuman. kalau apa Nggih. sudah dijelaskan dulu misalnya, Nggih. kalau terlambat harus sekian kali, Nggih. itu berarti kan dia tahu konsekuensi itu ya. Betul, Artinya nggih. gitu ya. Kita harus membuat keyakinan kelas itu namanya Bu Nur nggih. Kesepakatan kelas. Betul sekali. Nah, di sini ada hukuman dengan penghargaan. Tadi sebenarnya apakah tadi saya betul nggak memberi Bu Jamila sama Pak Riko hadiah? Betul apa salah saya? J. Betul, karena menghargai ternyata Nggih. dia usahanya betul. Iya, tapi itu kurang tepat bener gitu. Iya, ternyata ya. Jadi nggih, dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya memang penghargaan ini hadiah. Tujuan. Nggih, betul. Jadi anak itu mengerjakannya karena unsur yang lain. Nggih, unsurnya apa? Penghargaan. Ekstrinsik, penghargaan. Nggih, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kesadaran diri. Betul. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau nanti bisa Jamila nggak dapatkan lagi loh, nggak dapat lagi aku. Gitu. Nggih, Semakin gemar belajar. motivasinya tuh mari, lah nggak dapat lagi, males aku belajar. Gitu. Nggih. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Misal Pak Riko, dia melukis ini karena sesuatu hal. Maaf nih Pak Riko, melukis dengan harga 1 juta. Nah, dedikasinya beda dengan dia mengikhlaskan sendiri melukis dari hati nurani, tadi suara hati tadi. Suara hati. Nah, betul. Yang ketiga, menghargai sama dengan menghukum. Nah, tadi sama dengan tadi ya. Waduh, sekarang kalau saya nggak dapat, males dong mengerjakan, sama. Intinya sama. Next. Nah, betul benar tadi. Kita akan membuat sebuah keyakinan, nggih. Bukan peraturan, nggih, berbeda. Keyakinan. Nah, apa sih keyakinan itu? Yang pertama, di sini kata-katanya abstrak sekali, nggih. Bukan, maaf, anak-anak misal tidak mengerjakan tugas, menulis 100 kali, tidak seperti itu. Tapi kata-katanya abstrak. Nanti ada contohnya yang di bawah. Kemudian keyakinan berupa pernyataan universal umum, nggih. Bukan face to face, bukan individu, nggih. Bukan point to the point, nggih. Ketiga, keyakinan kelas ini dibuat kalimatnya positif, nggih. Bukan berarti misalnya kan
anak datang terlambat, itu kan negatif ya. Nah, diambil yang kalimat positifnya. Keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga diingat sama anak-anak. Membuat peraturan 20 boleh, keyakinan tidak. Oke. Next. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungannya. Oke, maaf, mungkin anak kota sama anak desa berbeda. Contohnya itu. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini harus diskusi. Oke. Jadi anak tidak merasa, loh, aku gak diajak kok. Misalkan ini yang buat guruku kok. Jadi semua anak, semua murid harus terlibat. Di sini juga yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Jadi misalkan maaf, keyakinan ini sudah kok tidak layak sih, misal monggo direvisi. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Di sini yang pertama pasti menyiapkan muridnya, Bapak Ibu guru, untuk berdiskusi. Yang kedua, mencatat masukannya. Unek-uneknya anak-anak pengennya seperti apa, itu dengan mungkin dipakai post-it gini ya, ditempelkan dulu, nanti kita gabungkan. Yang ketiga, keyakinan kelas ini tadi bentuknya, kalimatnya wajib positif, dilarang negatif. Nih, jangan berlari di kelas, tidak boleh, berjalanlah di kelas. J. Next, yang D, tinjauan kembali dicurahkan bersama-sama. Ini misalkan contoh ini, berjalan di kelas, dengarkan guru. Ini dijadikan satu kata saja. Menjadi hormat misal. Jadi menjadikan kalimatnya universal. Enggak bertele-tele. Tinjau ulang kelas secara bersama-sama. Meskipun merevisi, maaf, jangan hanya misal pengurus kelas saja. Tapi semua anak harus terlibat. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas dipasang di dinding yang bisa dibaca sama murid-murid semuanya. Bu, kelas lain lihat, monggo enggak masalah. Gitu, kadang, ini punyaku. Kadang-kadang seperti itu, gitu. Monggo enggak masalah. Yang penting kertas ini bisa dilihat semuanya. Guru lain, monggo, mungkin yang meskipun dia tidak mengajar, monggo di kelas panjenengan, enggak masalah. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, SMP kita ambil di kelas 7 misal. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita tidak usah buat peraturan, misal jika mengambil barang didenda, bisa mengembalikan 10 kali barangnya. Seperti itu biasanya Ibu kita. Saya juga seperti itu di kelas saya sebelum saya mengenal keyakinan kelas. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Ini sudah termasuk anak-anak kewajibannya, kedisiplinannya. Jadi kita ambil kata universalnya, bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok, saling peduli dan satu dengan yang lainnya. Kita saling memiliki. Ini juga bisa dimasukkan Bapak Ibu teng PMM, disiplin positif. Alhamdulillah saya sudah cair sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu cukup membuat keyakinan saja. Mungkin di foto-foto seperti ini hasilnya, curah pendapatnya anak, diskusinya di foto, di foto boleh, panjenengan video monggo. Setelah itu selesai, jenengan refleksi sama anak-anak. Apa yang kurang, apa yang perlu dibuang, mungkin diperbaiki. Atau mungkin cukup foto. Setelah itu jenengan PDF kan, sudah jenengan kirim unggah teng PMM. Insya Allah sebulan, 2 bulan, pol 3 bulan jenengan akan mendapatkan sertifikatnya. Disiplin positif. Insya Allah 32 jam. Semoga nanti Bapak Ibu segera bisa menyelesaikannya. Amin. Amin. Next. Di sini selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar murid. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Berikutnya penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Contoh bertahan hidup apa Bapak Ibu?
Kita perlu makan. Kalau di PS dulu sandang, pangan, papan. G. Termasuk HP sekarang tuh apa G, Bu Nur G? Iya. Zaman dulu saya itu tersier G, Bu Nur G. Iya, Nah, tersier. tapi sekarang malah kebutuhan pokok kayaknya G. Iya. Saya itu lebih baik tidak membawa HP dibanding membawa uang. Iya. Kalau uang masih bisa pinjam ya Bu Rai. Iya. Tapi kalau HP aduh Iya. susah. G. Ya, oke. Kemudian penguasaan di sini yaitu kompetensi yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tambotan ini, Butuh. pasti ya. Apalagi kita punya Diterima keluarga, dengan teman. betul. Sama guru juga, sama murid kita. Kemudian kesenangan, wah ini yang healing ini, kita bisa say hello ke mall mungkin, ke pantai-pantai mungkin membaca cukup. Kalau saya tidak suka membaca soalnya, ini Bu Inta, Bu Rahayu ini. Bu Nur, Bu Rahayu, Bu Jamil. Kebebasan. Nah, di sini kebebasan. Contohnya apa? Kebebasan memilih. Kita sebagai manusia, butuh free dalam arti kita tidak terkekang sama misalkan sama suami kita, kita tetap tapi harus izin, berarti ini kebebasan yang bertanggung jawab, Kebebasan terikat. lebih lengkapnya. Nah, kebutuhan hidup yaitu tadi udah dibahas kesehatan, rumah dan makanan, HP, betul? Ya. Masuk kesehatan ya. Betul. HP masuk Nah, kesehatan. tapi yang di sini maksudnya bukan kita Ibu ya. Maksudnya kita itu ke muridnya. Kita muridnya, siswa ini butuh. Nah, misalkan ini maaf. Terkadang kita tuh upacara. Anak-anak pingsan. Itu mengganggu tamboten. Mengganggu. Sangat mengganggu Ternyata anak itu belum Sarapan. Nah, saya tanya, kenapa belum sarapan ya? Iya. Nah, kita setidaknya minimal memberikan kue sepotong 2 potong. Itu kewajiban kita, karena memang kebutuhan anak-anak itu yang paling dasar, yaitu bertahan hidup. Next. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai guru jangan sampai pilih kasih kepada murid kita. Kita menyamakan anak-anak murid kita. Misal terkadang maaf ada beberapa guru X yang maaf, yang notabene anak orang yang berada, diperlakukan beda dengan anak orang yang tidak punya. mampu. Itu mohon maaf. Semoga kita tidak seperti itu. Next. Di sini yaitu sekali lagi tadi kemampuan. Nah, di sini anak-anak perlu kita Kita arahkan. Mempunyai minat dan bakat apakah anak didik kita ini, murid-murid kita. Misalkan memang dia pinternya eksak, monggo diajak untuk mengikuti ekstra. IPA mungkin, matematika. Bu Nur pegang IPS, monggo diarahkan anak-anaknya mendapatkan juara berapa, Bu Nur? Juara 1 Cika tingkat kabupaten. Pak Riko dua gitar Nah itu di seni. Perintah ke bahasa Bu Jamila bahasa Inggris Jadi kita mengarahkan anak-anak, jangan sampai malah maaf ada anak yang potensi tapi anak ini merasa malu. Pak Riko pengalaman Nah contohkan Pak Riko, gimana Pak Riko dengan sisi apa itu Pak Riko? Anaknya diem sekali, setelah itu dipegang Pak Riko, bagaimana anaknya? Sangat ceria, sangat diam. Dipegang Pak, nggak mau ikut lomba Ibu. Pak Riko ceritanya itu, dia nggak mau ikut lomba. Setelah dipegang Pak Riko, anaknya sangat antusias sekali, sampai menang Pak Riko Dan sekarang sudah di kelas 9 Dia baru aktif. Nah Pak Riko? Nabila. Kelas 9H. Ternyata di potensi Bu. Mungkin maaf wali kelasnya 1-2-nya saya nggak menjustis tidak diarahkan Bu. Iya. Tidak diarahkan. Dia padahal dia memiliki kompetensi. Jadi kita sebagai gurunya wajib anak itu kita harus tahu potensi mereka itu apa, anak-anak. Minat bakatnya. Next, kebebasan. Nah, kita di sini juga nggak semata-mata anak kita ajak healing gitu Kita juga punya programnya Kelas 7 mungkin cukup kita ajak ke Malang. Kelas 8 juga ke Malang
BR Lamongan nggih. Nggih. Siap. Kelas 9-nya baru diajak ke Bali. Bali. Jakarta boleh, Bu? Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Boleh. Saya ngecek dhisik. Oke, yang terakhir kesenangan. Nah ini Bu, maaf ya, kalau anak-anak bermain tertawa jangan dimarahi Bu. Cukup diingatkan kalau memang itu saat pelajaran. Kita garis bawah Bu, kita tidak boleh marah dalam bentuk apapun murid kita. Iya. Nah, itu nggih. Itu PR kita yang amat sangat besar sekali. Nggih. Oke. Termasuk saya Bu, waduh apalagi maaf nggih, pas di rumah setelah kita marah, jangan dibawa ke sekolah Bu marahnya, taruh di rumah saja. Oke, jangan dibawa ke sekolah sekali lagi. Ya kewalik marah ning omah. Nah, Kok ning omah. yang tidak kalah pentingnya ini Bu, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama yaitu bahwa Bu, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan terakhir manajer. Nah, kita kupas satu persatu. Penghukum, jelas ya. Tadi contohnya Pak siapa Bu Nur? Pak Seno. Pak Seno menghukum FIFA. IPA. Oke, jadi IPA ini insya Allah nanti akan terbawa terus. Oke, dan biasanya kata-katanya tuh loh Bu, kok menyakitkan hati banget gitu loh nggih. Iya. Nah, ini contohnya misalkan. Sampai saiki lho. Kamu selalu saja salah. Nah, itu contohnya nggih. Nah, apa efeknya? Nanti anak itu akan insecure di kelas. Aduh, Pak Seno lagi. Bukan saya. Nah, seperti itu nggih. Kemudian kata-kata lagi. Kamu lagi. Awas. Kalau kamu lagi nyawa, tuh kan katanya tadi menghukum nih. Nah, ancaman. Tuh merasa anak tidak nyaman. Next, pembuat rasa bersalah. Di sini nadanya agak memelas Bu, sedih. Dibanding tadi kan lebih kayak menghakimi, menghadik nggih. Nah, ini agak lebih pelan. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Contohnya, nggih. Berapa kali Bapak ingatkan? Tetap saja. Nah, ini agak lebih lembut Bu. Nah, apa efeknya? Membuat anak tidak nyaman juga. Oke. Berikutnya, oke ya, posisi kontrol guru berikutnya di sini yaitu teman. Namanya teman, gitu. Jadi anak-anak itu seakan-akan bestie kita. Ya, contoh di sini. Namanya teman, berarti suaranya itu ya akrab, kita bercanda, gitu. Mengingatkan itu bahasanya lembut. Ayo bantulah demi bapak lu, nah gitu gitu. Ayo bantulah demi ibu lu, dan contohnya. Yang berikutnya, sekali lagi tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, gitu. Jadi sekarang kita akrab sama anak. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Pemantau ini nadanya datar, bahasanya formal. Pemantau kayak pengawas ya, kayak maaf kepala sekolah misalnya. Jadi apa yang telah kamu lakukan? Nah, kita kayak polisi lah Bu ya, kita kayak polisi. Nah, sama terdakwanya. Nah, ini yang memantau. Oke, sanksi apa dan konsekuensinya apa? Nah, nonton. Yang paling penting ini yang terakhir. Manajer ini yang paling yang susah kita laksanakan. Nah, di sini nadanya itu tulus, ikhlas, seakan-akan anak ini tidak merasa bersalah. Nonton dulu. Kita mengarahkannya, nggih. Nah, contohnya apa yang sudah kita yakini? Gitu. Contoh tadi kan memecahkan kaca. Nah, padahal kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, itu nggih. Apakah yang telah kamu lakukan melanggar keyakinan kelas? Nah, jadi seakan-akan kita tuh sebagai manajer yang mengingatkan sama anak buah, tapi anak buah itu tidak merasa bersalah juga. Jangannya santai, nonton gitu. Merasa bertanggung jawab sendiri. Betul sekali. Anaknya memang merasa dari dalam dirinya kalau itu bersalah. Iya, intrinsik kita. Betul. Tanggung jawab dan bebannya. Nah, saatnya kita ke segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi. Contohnya seperti apa? Nah, menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah tidak apa-apa kok. Nah,
ibu dulu juga pernah seperti kamu. Nah, ngerti nggih? Jadi anaknya merasa dia itu kok enak ya gurunya. Oh, saya nggak merasa bersalah ya. Saya diarahkan ya. Gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu kok. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Oke, contohnya. Tujuannya apa? Nah, dia merasa ini sebuah proses. Oke, bukan kamu yang bersalah. Oke, ini sebuah proses menuju arah dia itu menjadi murid yang lebih baik. Next, validasi tindakan. Di sini contohnya. Nah, kamu boleh pertahankan sikap ini. Kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, dia berubah. Ya, recovery. Berarti kamu bisa kok melakukannya lebih buruk, tapi kamu nggak melakukan. Misalkan, saya pingin loh bu, maaf nih, meludahi anak itu. Nah, tapi kamu nggak lakukan. Misalkan dia habis berkan sama temennya. Saya hanya mencemooh, saya hanya menghina sama dia. Sebenarnya saya bisa lebih seperti itu bu. Nah, seperti itu. Iya contohnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang ingin kamu yakini, apa yang ingin kamu jadi apa sih? Nah, kamu seperti apa sih? Nah, nilai-nilai umum yang disepakati apa sih? Nah, itu yang terakhir ini. Jadi, anak ini merasa terkontrol. Nah, tadi termotivasi secara intrinsik. Nah, misalkan kalau kamu sudah bersalah, apa yang kamu lakukan? Nah, minta maaf bu. Nah, jadi dia itu kita koreksi, bukan kita yang nyuruh. Kamu salah, kamu harus minta maaf, bukan seperti itu. Oke. Karena kamu bersalah kan? Ya bu, saya salah. Kamu harus bagaimana tindakannya? Minta maaf bu. Misalkan tadi mau memecahkan kaca, siapa yang salah? Iya bu, saya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan mengganti kacanya bu. Bukan kita, hei gantiin ya oleh. Nah, bukan seperti itu. Oke. Nah, terima kasih. Ada contoh video saya nih bu. Monggo disimak sebentar. Terima kasih itu videonya. Terima kasih. Punya apa nggak dengan cepot kuliah buat saya bunyi dicepot mbak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Ada apa Syafa? Kok wajahnya cemberut gitu? Mohon izin Bu, mau cerita. Saya kemarin udah traktir teman-teman di kantin karena rapot saya bagus. Kemudian ambil duit saya traktir teman-teman. Apa ndak korupsi pakai uang kas? Langsung saya marah. Di depan teman-teman saya mencaci maki Amel karena sudah menuduh saya korupsi tanpa ada bukti. Pastinya kamu marah karena dituduh korupsi pakai uang kas. Bu Fitri pasti juga akan marah jika jadi Syafa. Kemudian Syafa melakukan apa ke Amel? Saya mencaci maki Amel. Kok bisa-bisanya menuduh saya korupsi pakai uang kas? Apa alasan Syafa kok seperti itu? Ya pastinya Bu, saya tidak akan diam karena saya punya harga diri. Boleh saja mempertahankan harga diri karena itu memang penting. Alhamdulillah kamu tidak sampai jauh, cuma mencaci maki saja. Sebenarnya kamu bisa lebih dari mencaci maki, tapi itu tidak kamu lakukan. Alhamdulillah Bu, saya tidak melampaui batas, cuma mencaci maki saja, padahal sudah ingin menjambak rambutnya. Untung kamu tetap bisa menahan diri. Siapa tidak ingin berbuat lebih parah lagi? Ya Bu. Sekarang Ibu tanya, tindakan Syafa mencaci maki Amel, apa sudah dengan keyakinan atau pribadi Syafa? Jadi, keyakinan atau prinsip apa yang kurang pas dengan keinginan Syafa? Saya selalu menghargai semua orang karena saya mau dituduh, maka saya menunjukkan sikap itu. Syafa yakin jika menghargai orang lain penting? Pastinya Bu. Pasti kita harus saling menghargai, tapi kita juga punya keyakinan yang tetap harus kita perhatikan dan kita jalankan pada saat kita marah. Saya akan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Saya lebih bisa bersabar, merenung untuk berpikir tindakan apa yang saya lakukan. Bagaimana Syafa? Siap memperbaiki masalah ini? Siap Bu Fitri. Andai kata kamu mau berbagi masalah ini,
Syafa ingin menjadi pribadi seperti apa? Saya akan menjadi pribadi yang penyabar dan lebih menghargai orang lain. Menurut Syafa, bagaimana rasanya menjadi penyabar dan lebih menghargai orang lain? Senang sekali bisa jadi penyabar dan lebih menghargai orang lain. Oke, sekarang kita bahas cara Syafa bisa memperbaiki masalah ini. Apa yang akan Syafa lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Amel dan semoga sudah tidak ada masalah lagi saya dengan Amel. Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi sakit hati ya Syafa. Siap Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan saya. Sama-sama, Ibu yakin Syafa murid yang baik. Saya kembali ke kelas dulu Bu. Oke Syafa. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Syafa ketika melakukan praktek segitiga restitusi? Perasaan saya ketika melakukan praktek segitiga restitusi, saya lebih bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dengan bertanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Kok bisa? Siapa yang pecahkan? Oke, minta tolong ya, tangannya itu ya. Waalaikumsalam. Ayo tahu kenapa dipanggil Ibu? Tahu Bu, saat istirahat tadi saya memecahkan figura gambar Pancasila karena saya bermain bola di dalam kelas. Oke, berbuat salah hal yang wajar karena kita manusia biasa tidak pernah lepas dari salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Pasti kamu punya alasan bermain bola di dalam kelas. Ya Bu, saya sangat senang bermain sepak bola karena hari ini waktunya olahraga. Saya membawa bola dari rumah. Saat istirahat, saya bermain bola lagi di dalam kelas bersama teman-teman. Saya sangat gembira. Kemudian saya tidak sengaja menendang terkena figura gambar Pancasila. Oke, apa yang kita yakini bersama di kelas? Tidak bermain bola di dalam kelas. Sekarang kita bahas cara Yayuk bisa memperbaiki masalah ini. Apa yang akan Yayuk lakukan? Saya minta maaf ya Bu, dan saya bersedia membelikan figura yang baru untuk menggantikan figura yang sudah pecah. Dikumpulkan kapan Bu figuranya? Lebih cepat lebih baik. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Yayuk ketika melakukan praktek segitiga restitusi? Perasaan saya ketika melakukan praktek segitiga restitusi, saya lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Ngomong kok cak gondol. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, terakhir ini saya bagi kasus ke Bapak Ibu, G. Mohon dibaca dan diselesaikan kasusnya. 2 menit cukup? Ya, menurut Anda, Ustaz berikan komunikasi. Langsung baca ke soal, kita akan baca jawabannya. Langsung baca soalnya, cuma jawabannya. Sudah Bapak Ibu, dimengerti kasusnya? Bacanya aja. Ini jawab. Kasus 1 siapa, Nggih? Bu Jamila. Kasus 2? Saya. Bu Inta. 3? Saya. Oke, Bu Nur 4. Nggih, sob. Siapa yang mewakili dulu, monggo? Apakah urut, apakah acak, monggo? Iya. Cocok kan soalnya. Ya, pindah dulu. Monggo, Jamila.
Yang ini kan Ini ini semua cabangnya. Terus kalau yang ini Menurut Anda oh iya. Oke. Ya. Oke, saya akan membacakan kasus satu. Oke, siap. Langsung Kasus pertanyaan. 1, G. Dibaca dulu kasusnya. Pelan-pelan saja, santai. Ya. Dalam kasus di atas, kasus 1, Dibaca kasusnya, Bu, biar tahu teman-temannya. Nggih. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya. Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Dan yang kedua yang dilakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, restitusi yang telah diusulkan mereka berdua sudah sesuai. Langkah-langkahnya, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Di sini
Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali, posisi sebagai teman, seperti tercermin dalam kalimat Bu Eni yang mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Dan untuk yang pertanyaan yang keempat, yaitu jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, bagaimana saya akan menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi, karena Ibu Santi memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara mengirim email dan mengusulkan. Jika Ibu Santi berhalangan hadir, maka Ibu Eni yang akan menggantikan, dan hal tersebut atas sepengetahuan kepala sekolah. Langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah tepat dan sesuai dengan segitiga restitusi. Langkah Bu Santi sudah lengkap, yaitu melaksanakan langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Jamila. Sangat bagus sekali. Lanjutnya kasus 2, siap pintar nggih. Saya Mau pintar, dibaca kasusnya dulu. kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia buru-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman dan jelaskan apa indikatornya. Sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya perkataan Pak Lukman kepada Sabrina. Contoh, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu dari rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Berikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina. Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan jika Pak Lukman sebagai manajer. Yang pertama, menurut Sabrina, keyakinan sekolah mana yang perlu Sabrina tingkatkan? Yang kedua, apakah Sabrina meyakini kesepakatan yang telah disepakati? Yang ketiga, apakah Sabrina bersedia memperbaiki masalah ini? Yang keempat, bagaimana Sabrina memperbaiki masalah? Berikutnya, apabila lupa ada yang bantu mengingatkan Sabrina. Jadi yang mengingatkan Sabrina siapa saja?
Pertanyaan berikutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terima kasih Bu Inta, tepuk tangan dulu. Sangat bagus, very good, very well. Berikutnya kasus 3. Sinten nggih kasus 3? Kasus 3. Oh, Bu Rayu, monggo Bu Rayu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, penghukum. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah penghukum. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yang akan dilakukan adalah akan memanggil Fajar dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang telah kamu lakukan Fajar? Yang kedua, apa penyebab kamu malas dalam mengikuti pelajaran ibu? Yang ketiga, peraturan apa yang telah kamu langgar? Yang keempat, apa konsekuensinya jika melanggar peraturan itu? Yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila kita adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindak lanjut kita adalah 1. Mengkomunikasikan dengan Bu Dani terkait kasus Fajar. Yang kedua, memanggil Fajar untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai tindak lanjut. Terima kasih sekali, sangat keren Bu Rayu. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita pagi hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan Bapak Ibu guru semuanya nggih, dan merubah sifat kita yang biasanya sayang di penghukum. Semoga sudah insaf nonton nggih. Kita akhiri bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali. Kalau akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas misal